Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Rejang merupakan salah satu suku tertua di Sumatera, yang mendiami sebagian wilayah Provinsi Bengkulu saat ini. Suku Rejang diyakini sebagai penduduk asli wilayah Bengkulu, sekaligus penghuni pertama atau suku tertua. Asal-usul suku Rejang diyakini berasal dari Rejang Hyang, yaitu seorang leluhur suku Rejang yang berasal dari Mongolia. Rejang Hyang dipercaya singgah dan menetap di wilayah Bengkulu pada tahun 2090 sebelum Masehi. Lalu, siapa Sultan Rajo Megat itu? Dan apa hubungan suku Rejang dengan Pagaruyung? Simak terus Rejang Savan Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dalam naskah Tembok Rejang Empat Petulai, karya Muhammad Hussein, yang selesai ditulis tahun 1932, disebutkan bahwa sejarah Rejang dikaitkan dengan Majapahit, melalui 4 tokoh biku, yaitu Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bermano, Biku Bembo dan Biku Bajenggo. Tapi siapa sebenarnya 4 orang biku tersebut? Silsilah dan asal mereka belum sepenuhnya jelas. Apakah benar mereka putra-putra Majapahit? Atau mereka hanya biksu atau padri Buddha yang menjalankan misi Dharma? Apakah mungkin mereka adalah para santri yang membawa Islam ke tanah Rejang? Mengingat masa hidup mereka di rentang yang sama dengan abad akhir kerajaan Majapahit, dan terbitnya Kesultanan Demak di Jawa, serta bersamaan juga dengan masa transisi sosial kepemerintahan kerajaan Pagaruyung yang mulai beralih menganut Islam di akhir abad ke-12. Titik temu sejarah Rejang dengan Pagaruyung mungkin dapat ditelusuri melalui satu nama, yaitu Sultan Rajo Megat atau Tuan Rajo Jonggor. Dalam Tembok Rejang Empat Petulai, tidak banyak diuraikan mengenai sosok Sultan Rajo Megat, tapi keterangan lebih lengkap bisa kita dapatkan dari Ranji Minangkabau. Adapun makna kata Ranji dalam konteks kebudayaan dan masyarakat Minangkabau berarti silsilah keturunan, di mana menurut Ranji Minangkabau, Sultan Rajo Megat adalah anak Vijaya Varman Maulifarmadewa atau Maharaja Sakti alias Dewang Pandan Putowano, cucu Ananggawarman alias Devam Barema Sanggowano, cicit Aditya Warman alias Devam Palokamo Rajo Diowano. Dikisahkan tuanku Maharaja Sakti atau Dewang Pandan Putowano atau Vijaya Varman Maulifarmadewa, dalam perkawinannya mempunyai sepasang anak, masing-masing bernama Putri Panjang Rambut, yang mana kelak tercatat dalam sejarah sebagai seorang raja putri yang kontroversial. Sementara yang putra adalah tuanku Rajo Bagindo Dewang Bano Rajowano, sebagai putra mahkota yang menolak untuk menaiki tahta kerajaan tetapi lebih suka menjadi raja muda di Rana Sikalawi. Yang dimaksud Rana Sikalawi ini adalah kawasan Kabupaten Lebong Bengkulu saat ini, yang wilayahnya sampai ke Sungai Pagu di Solok Selatan sekarang. Pada halaman 27 naskah Tembok Rejang Empat Petulai disebutkan, tidak berapa lamanya Tuan Biku Sepanjang Jiwo menjadi raja di Margatubai, maka beliau kembali ke Mojopahit dan yang menjadi ganti beliau ialah anak raja dari Pagaruyung, yaitu Tuan Sultan Rajo Megat, berkedudukan di Dusun Pelabai. Sultan Rajo Megat memperistri Putri Gilang dari Dusun Pelabai. Tidak diketahui siapa atau asal-usul Putri Gilang ini, hanya disebutkan dari perkawinannya dengan Sultan Rajo Megat, mereka memperoleh keturunan 2 orang, yaitu Tuan Rajo Mawang dan Putri Senggang. Dengan permaisuri yang lain, Tuan Sultan Rajo Megat mendapat pula seorang putra yang dinamai Tuan Setio Kelawang. Selain itu,
Tidak banyak diungkapkan Tembo Rejaan Empat Petulai mengenai tokoh yang cukup sentral dan penting ini. Dari seluruh bagian kisah ini, dapatlah kita menemukan titik temu tentang mengalirnya darah Pagaruyung di suku Rejaan. Namun secara keseluruhan, dapat kita simpulkan bahwa kelemahan terbesar dalam mempelajari dan memahami sejarah suku Rejaan adalah, belum ditemukannya prasasti atau situs sejarah di daerah ini, juga belum ditemukan catatan pengembara asing kecuali beberapa catatan orang Belanda dan Inggris pada zaman penjajahan, yang khusus menyebut Rejaan atau Rena Sekalawi atau sebutan lainnya yang merujuk ke tanah Rejaan, sehingga para ahli banyak merujuk informasi dari isi Tambo atau kabar sebagai dasar sejarah Rejaan. Meskipun bersifat informasi, Tambo atau kabar dari mulut ke mulut, sering tidak memadai untuk digunakan sebagai sumber informasi sejarah karena Tambo banyak mengandung kisah-kisah mitos dan inkonsisten, sehingga sering tidak memenuhi logika sejarah, tetapi sebagai informasi awal, Tambo dapat dijadikan sebagai pembanding. Suku bangsa Rejaan dikenal dalam dunia akademik sebagai suku bangsa yang mempunyai peradaban cukup tinggi, terutama dalam bidang hukum, bahasa sastra, arsitektur, kriya, kuliner, teknologi pertanian dan kearifan lokal lainnya. Oleh karena itu, anak suku Rejaan sangat perlu mewaspadai gejala peluruhan apresiasi terhadap khasanah budaya, peluruhan eksistensi dan kehilangan kesadaran sejarahnya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya upaya-upaya aktualisasi, pelurusan, penggalian, penelitian dan internalisasi sejarah suku bangsa Rejaan itu sendiri, terutama bagi generasi milenial suku Rejaan. Hal ini bertujuan agar mereka tidak asing berada dalam budayanya sendiri. Demikian Rejaan Savan Channel edisi kali ini, simak terus info menarik lain di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.